Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zada Aika Rumah dengan NIM B1B1230008. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah mitigasi konflik lingkungan. Langsung saja ke materinya yang akan saya bawakan. Nah, di sini saya mengambil studi kasus terkait konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait kerusakan sungai. Nah, di sini saya mengambil studi kasus di Desa Sungai Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Oke teman-teman, masuk ke slide kedua yaitu terkait konsep dasar. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu terkait apa itu konflik lingkungan. Nah, perselisihan yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan pemanfaatan pengelolaan atau kerusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, yang pertama yaitu apa itu mitigasi konflik lingkungan yang berbagai upaya untuk mencegah, mengurangi, dan menyelesaikan perselisihan lingkungan sehingga kerugian itu dapat diminimalkan dan hubungan antar pihak itu dapat dipulihkan. Nah, yang kaitannya dengan teori konflik, perselisihan itu terjadi karena persaingan antara sumber daya alam yang terbatas. Dan dalam kasus ini, sumber daya yang diperebutkan yaitu air sungai yang dibutuhkan baik untuk keperluan hidup masyarakat maupun kegiatan usaha perusahaan. Oke, di slide ketiga saya akan bahas terkait deskripsi kasus teman-teman. Dan di sini adalah apa konfliknya, yaitu terkait air sungai berubah menjadi keruh, berbau dan tidak layak pakai, dan juga akibat pembuangan limbah cair dari perusahaan kelapa sawit. Akibatnya pertanian menurun, ikan mati, dan kesehatan warga jadi terganggu. Nah, siapa yang terlibat? Tentunya masyarakat Desa Sungai Baru, perusahaan perkebunan sawit, dan pemerintah daerah. Nah, kapan masalah ini terjadi? Munculnya pada tahun 2021 dan perselisihannya memuncak pada tahun 2023. Nah, sumber informasi yang saya dapat teman-teman yaitu laporan media lokal, laporan organisasi lingkungan, dan keterangan langsung warga sekitar melalui media massa yang saya dapat. Oke, slide keempat isinya yaitu terkait aspek hukum dan kebijakannya. Nah, peraturan yang terkait yaitu yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2029 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang peraturan kedua yaitu tentang peraturan pemerintah tentang baku mutu air limbah usaha perkebunan. Yang ketiga adanya peraturan daerah Provinsi Jambi tentang pengelolaan sumber daya air. Nah, di sini peran pemerintah sebenarnya sudah menerima laporan dan melakukan pengecekan ke lokasinya secara langsung. Namun, tindakan yang diambil itu belum tegas teman-teman dan hasilnya itu belum memuaskan semua pihak yang terdampak di dalam. Slide kelima, di sini saya bahas terkait analisis dampak. Nah, dampak yang pertama yaitu dampak sosial teman-teman. Hubungan antara pihak menjadi tegang dan kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih dan timbulnya berbagai masalah kesehatan. Yang kedua adanya dampak ekonomi yaitu hasil pertanian dan perikanan menurun drastis teman-teman, dan biaya tambahan untuk membeli dan mengelola air bersih itu cukup mahal. Nah, dampak yang ketiga yaitu dampak politik. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah jelas berkurang di sini. Nah, citra pemerintah daerah menjadi kurang baik di mata masyarakat tentunya. Oke teman-teman, yang keenam saya bahas terkait analisis faktor. Faktor yang pertama yaitu aktor peran pemerintah sebagai pengatur dan pengawas, namun belum tegas dalam pengambilan keputusan. Masyarakat pihak yang merasa terdampak langsung berusaha memperjuangkan haknya teman-teman, namun memiliki keterbatasan kemampuan. Nah, seorang pelaku usaha yang menyatakan telah mematuhi aturan, namun kegiatannya tetap menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Yang ketujuh yaitu terkait solusi dan mitigasi. Yakni yang pertama cara mengurangi konflik itu sendiri yaitu dengan membuka komunikasi baik semua pihak di sini yang terlibat baik dari masyarakat, pemerintah daerah serta perusahaan. Yang kedua adanya memperbaiki sistem pengelolaan limbah perusahaan. Yang ketiga menyusun kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Adanya pendekatan yang tepat yaitu melalui mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi pembahasan dan kesepakatan. Yang kedua, adanya kebijakan, memperketat pengawasan dan penegakan hukum agar semua pihak mematuhi peraturan, teman-teman. Yang ketiga, adanya pendekatan masyarakat, melibatkan warga dalam pengawasan dan memberikan pengetahuan serta hak kewajiban menjaga lingkungan, teman-teman.
Oke, di slide ke-8 yaitu penutup, kesimpulan yang bisa saya tarik dari materi yang saya udah sampaikan tadi yaitu konflik ini muncul karena pemanfaatan sumber daya yang tidak seimbang, kurangnya tanggung jawab pelaku usaha, serta pengawasan yang belum optimal. Nah, jadi dampaknya itu meliputi aspek sosial, ekonomi, serta politik, teman-teman. Nah, pesan utama yang bisa saya berikan yaitu pengelolaan limbah harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, kerjasama antar masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah sangat dibutuhkan. Agar apa? Agar lingkungan tetap terjaga dan dapat dimanfaat secara berkelanjutan oleh masyarakat dan tentunya tidak merugikan siapapun di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.